Selamat datang di materi perencanaan 4. Di sini akan dijelaskan secara ringkas dan sederhana bagaimana proses dan manfaat perencanaan bagi individu dan bisnis. Jadi proses perencanaan itu sebenarnya adalah proses yang sistematis dalam menetapkan tujuan dan mencari cara bagaimana menjalaninya atau cara mencapainya. Sedangkan proses perencanaan yang perlu diperhatikan adalah apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Kemudian, laksanakan proses perencanaan itu. Kemudian dievaluasi hasilnya. Serta apakah ada hambatan dalam menjalankan proses perencanaan. Sedangkan manfaat dari proses perencanaan itu sendiri adalah bisa mengurangi resiko yang terjadi pada pelaksanaan, bisa koordinasi antar bagian, sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja. Lihatlah contoh, manfaat dari proses perencanaan bagi pemerintahan akan meningkatkan pelayanan publik, pada bisnis akan meningkatkan profitabilitas atau keuntungan, dan untuk pribadi Anda sendiri akan membangun hubungan yang lebih baik dengan pihak lain. Sekarang perhatikan langkah-langkah pada proses perencanaan. Yang pertama yaitu, tujuan harus jelas dan realistis. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari adalah, Anda akan menentukan target penghematan keuangan agar tujuan Anda di kemudian hari tercapai. Dengan tujuan yang jelas dan realistis, maka dalam perusahaan akan dapat meningkatkan penjualan dan dapat memperluas pangsa pasar. Setelah tujuan jelas dan realistis, maka langkah Anda yaitu mengidentifikasi situasi dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghitung anggaran keuangan yang tersedia. Sedangkan mengidentifikasi situasi pada perusahaan, yaitu menganalisis pangsa pasar dan posisi perusahaan, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan produk, serta bagaimana pelayanan terhadap pelanggan. Setelah mengidentifikasi situasi, maka langkah selanjutnya yaitu merumuskan strategi, contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membuat anggaran keuangan yang realistis. Sedangkan contoh dalam perusahaan, yaitu mengembangkan produk baru untuk memasuki pasar baru. Setelah merumuskan strategi, maka langkah selanjutnya yaitu menyusun rencana tindak lanjut. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu membuat daftar belanja dan anggaran keuangan yang rinci. Sedangkan contoh dalam perusahaan yaitu menyusun rencana pengembangan produk baru dan jumlah anggarannya. Langkah terakhir pada langkah-langkah proses perencanaan, yaitu melakukan evaluasi dan pengawasan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu memantau pengeluaran keuangan. Sedangkan contoh dalam perusahaan yaitu monitoring dan evaluasi pengembangan produk baru. Sekarang perhatikan bagaimana langkah proses perencanaan untuk perusahaan baru. Pertama adalah pengumpulan data dengan cara melakukan survei online atau offline. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan pelanggan. Kedua yaitu identifikasi pesaing, seperti menentukan siapa pesaing produk, dan membandingkan produk dan pelayanan kepada pelanggan. Ketiga yaitu analisis mengenai keunggulan, kelemahan, atau kekurangan dibandingkan pesaing, dan peluang di pasar, serta ancaman dari pesaing. Yang terakhir yaitu analisis situasi di mana harus melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga, dan lain-lain. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Salam sukses untuk semuanya.